Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ikuti, yaitu pendekatan studi dalam kajian Islam, dalangan materi, analisis dan kritik pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya yang bernama Haji Muhammad Yahya MA PhD. Nama saya adalah Muhammad Rizal Prasetya Mulyadi. Saya dari Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan yakni pemikiran mengenai Nasir Hamid Abu Zaid dan analisis pemikiran beliau. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan apabila nanti saya kurang maksimal atau teman-teman menemukan kesalahan dan kekurangan, mungkin bisa teman-teman bantu dengan menjawab atau memberi saran di kolom komentar nanti ya. Dan jangan lupa juga di subscribe dulu channel dari PAIB ini, Magister Pendidikan Agama Islam ini, supaya menjadi channel yang berkualitas dan akademis, insya Allah ya. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai Nasir Hamid Abu Zaid ya. Baik, maaf, di sini videonya menutupi, saya pindah dulu. Ya. Untuk pendahuluan, Abu Zaid used to simulation approach semiotics and hermeneutics in interpreting Al-Quran. Yang artinya adalah Abu Zaid menggunakan dua pendekatan sekaligus untuk menafsirkan Al-Quran. Di sini ya, untuk latar belakang pembahasan ini ya, yaitu semiotika dan hermeneutika. Semiotika adalah berusaha memperlakukan teks keagamaan sebagai teks yang bermakna luas, yang mencakup seluruh sistem tanda yang dapat memproduksi makna. Kemudian dalam pendekatan semiotika itu yang dilakukan oleh Abu Zaid adalah merupakan usahanya untuk menjelaskan teorinya terhadap teks Al-Quran sebagai produk budaya sekaligus produk jadi itu sekaligus produk sejarah, jadi seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu menganggapnya bahwasanya Abu Zaid itu menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah produk dari budaya atau adat. Yang kedua yaitu hermeneutika. Hermeneutika ini berarti memahami teks keagamaan, memahami teks keagamaan dengan melihat dari konteks ya, konteks atau kandungan yang ada di ayat tersebut, gitu ya. Nah, selain itu dari mana sajakah teks Al-Quran itu muncul? Nah, kepada siapa teks itu dikasihkan atau diturunkan, kemudian mengapa teks itu diturunkan? Nah, itu adalah hermeneutika. Seperti itu. Lalu kemudian di sini ada sedikit biografi ya. Nasir Hamid Abu Zaid lahir pada tanggal 10 Juli 1943 di Kofah, yaitu sebuah desa yang kecil di pinggiran kota Tanta. Tanta ini di Mesir ya, ibu kota provinsi Al-Gharbiyah, Delta Mesir. Ia menimba ilmu keagamaan semenjak usia 4 tahun secara tradisional di sekolahnya. Setelah pulang dari sekolah, ia melanjutkan belajar di sebuah madrasah. Jadi ketika beliau sudah
menuntut ilmu di sekolah atau di pendidikan yang formal di sekolah. Kemudian beliau melanjutkan belajar di madrasah. Kalau sekarang itu mungkin kayak TPG seperti itu. Lalu ia juga mampu menceritakan isi Al-Quran sejak usia 8 tahun. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Beliau ini Hamid Abu Zaid yang memiliki kemampuan atau akademis dan semangat mencari ilmu yang tinggi. Lalu Abu Zaid itu lulus dari sekolah teknik pada tahun 1960, kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Kairo pada tahun 1968. Di sana ia mulai mengembangkan bakatnya dalam bidang bahasa dan sastra, kemudian dapat melahirkan pendekatan linguistik dalam studi Al-Quran. Ia lulus dari Kairo pada tahun 1972 dan memperoleh gelar sarjananya. Kemudian ia melanjutkan studi pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1977 mendapatkan bantuan dana beasiswa dari Ford Foundation Fellowship Study di Universitas Amerika Kairo. Nah, selain itu, kemudian ia mendapatkan beasiswa lagi pada tahun 1978 sampai 1979 untuk studi di Center of Middle East Studies. Sampai akhirnya ia diangkat menjadi profesor tamu di Osaka University of Foreign Study Jepang pada tahun 1985 sampai 1989 dan juga di Universitas Netherlands pada tahun 95 dan sampai 98. Sampai ia mendapatkan gelar profesornya penuh pada tahun 95 dalam bidang studi Islam di Universitas Kairo. Sangat luar biasa sekali beliau ini karena menempuh semangat sekali dalam menuntut ilmu di berbagai sekolah-sekolah tinggi di luar negeri sana, baik itu di Mesir, di Amerika, di Jepang, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ide dan pemikiran Nasir Ahmad Abu Zaid. Some of Abu Zaid's views are considered deviating from Islamic teaching. Some of studies they are deemed defined are mafhum al-nas, dirasah ulum Quran, concept of text, the study of science of the Quran. In this work, Abu Zaid argues that the Quran is a cultural product. Jadi di sini Nasir Ahmad Abu Zaid itu menghasilkan beberapa karya atau pemikiran beliau dalam bidang studi Islam, baik itu dalam keislaman maupun dalam studi Al-Quran dan lain sebagainya. Namun dalam karyanya itu ada beberapa bersifat yang kontroversi. Ya. Ada beberapa pandangan Abu Zaid yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Beberapa kajian yang dianggap melenceng tersebut adalah mafhum anas ya, atau dirisah ulumul Quran. Kemudian konsep teks kajian atas ilmu Al-Quran. Dalam karya tersebut, Abu Zaid berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah sebagai produk budaya. Nah, ini yang menarik untuk dibahas ya. Kemudian, in the interpretation of hermeneutic genre can be divided into three. Yeah, that is number one is objective genre. Number two, next is the objectivist genre. So the three is the next genre is objectifies, subjectifies ya. Nah, dalam karyanya Abu Zaid ini yang menarik adalah beliau berpendapat bahwasanya dalam penafsiran aliran hermeneutika dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aliran yang bersifat objektif, yaitu hermeneutika yang romantis atau ya aliran yang menekankan pada aspek pencarian makna asal dari objek penafsiran tersebut. Jadi dalam aliran ini menekankan kepada pengamatan terhadap psikologi pengarang. Jadi kalau sekarang itu kayak contohnya misal tulisan teks Al-Quran itu yang ngarang siapa, nah psikologisnya itu kayak gimana, nah seperti itu contoh kasaran, contoh umumnya gitu ya. Terus yang nomor dua itu objectivized genre ini adalah sebenarnya aliran subjectivist.
mohon maaf ini salah ketik ya, subjectivize maksudnya. Aliran yang lebih menekankan pada peran pembaca ya, atau penafsir itu sendiri dalam menekankan kepada teks. Jadi di sini yang lebih dikaji itu adalah penafsirnya. Jadi seperti itu atau pembacanya itu. Jadi lebih condong ke pembacanya. Pembacanya itu dia menyingkapi sebuah teks itu bagaimana. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang aliran yang bersifat objektif, kemudian subjektif. Nah, yang disebut dengan hermeneutika filosofis. Aliran ini berada di tengah-tengah kedua aliran tersebut. Aliran ini memberikan keseimbangan antara pencarian makna, asal teks, dan peran pembaca dan penafsir juga. Nah, kemudian Abu Zaid, the concerned interpretation of the Al-Quran is paradigm regarding the interpretation of the Quran is starting from an understanding of the nature of the text of the Quran. This is related to the debate between Mu'tazilah and Asy'ariyah regarding the nature of Al-Quran. Maaf ini ada salah ketik sedikit ya. Jadi di sini pemikiran Abu Zaid ini adalah menyangkut mengenai penafsiran Al-Quran. Paradigma beliau mengenai penafsiran Al-Quran adalah bermulai dari pemahaman mengenai hakikat teks Al-Quran. Hal ini berkaitan dengan perdebatan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai Al-Quran. Dalam pengertian Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam bukunya Mafhum An-Nas, ya, Abu Zaid mengatakan bahwa Al-Quran sebagai teks bahasa. Disebut demikian karena teks sentral dalam sejarah Arab. Maksud dari hal tersebut adalah dasar-dasar ilmu atau budaya Arab dengan Islam tumbuh dan berdiri atas landasan dari teks. Meski begitu, teks tidak akan menciptakan sebuah peradaban, ya kan? Jika teks berdiri sendiri, akan tetapi peradaban dan budaya akan menciptakan atau membentuk adanya proses dialektika antara manusia, realitas, dan teks. Unsur tersebut memiliki berkaitan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, konsep gagasan Abu Zaid ini adalah teks Al-Quran dan tidak dilepaskan dari realitas budaya dan masyarakat. Nah, seperti itulah hermeneutika. Ketika Al-Quran itu diturunkan, oleh sebab itu Abu Zaid berpendapat bahwa Al-Quran adalah sebagai produk budaya. Jadi unsur-unsur tadi memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, yaitu kegiatan, kemudian budaya, dan realitas kehidupan, realitas ya seperti itu ya, peradaban-peradaban. Itu berkaitan satu sama lain. Dia menganggap bahwasanya itu adalah kaitan dengan turunnya Al-Quran pada saat waktu zamannya Rasulullah itu. Nah, kemudian adapun pendapat Abu Zaid yang mengenai Muntaj as-Saqafi adalah teks yang berbentuk dalam suatu realitas budaya dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun. Nah, berarti dalam hal ini segala aspek dalam Al-Quran, baik lepas dari segi aspek bahasa, hukum-hukum ataupun aspek yang lainnya, tidak terlepas dari realitas budaya saat itu. Nah, otomatis kalau misalnya tidak lebih dari 20 tahun, berarti kan kalau sudah 20 tahun itu konteks kandungan teksnya itu kan bisa ganti atau berubah isinya ya. Nah, selanjutnya Abu Zaid memiliki teori hermeneutika dalam menafsir Al-Quran. Secara bahasa, ya, hermeneutika ini merujuk pada bahasa filsuf Yunani kuno, yaitu hermeneutikon atau menafsirkan, menginterpretasikan, atau menerjemahkan, dan hermenia penafsiran atau interpretasi. Kalau yang hermeneutikon tadi itu menafsirkan, kalau yang hermeneutikon itu adalah penafsiran. Nah, Abu Zaid ingin melibatkan arti-arti dalam Al-Quran ini yang telah ditujukan oleh lafaznya. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah dikursus sejarah dan tidak mengandung arti transenden yang tetap dan substansial. Berarti kan Abu Zaid ini berpendapat bahwasanya Al-Quran itu kandungannya tidak tetap, dapat berubah-ubah begitu. Jadi 11-12 kayak Bible ya. Lihat dari sini secara umumnya saja kan sudah hampir sama dengan kitab dari kaum Nasrani. Nah, selanjutnya
analisis dan kritik. Untuk sebelum itu, dari yang tadi, yang memiliki teori itu untuk menafsirkan Al-Quran. Seperti apa yang ditulis karyanya dalam Islahiyat Al-Qari'ah, waktu membaca teks dan mekanisme hermeneutika yang berpendapat bahwasanya kita harus menerima seperti apa yang dikatakan oleh Lanjar bahwa tak ada satupun bacaan yang objektif, yang berarti semua subjektif tergantung pada pembaca masing-masing. Jadi kalau Abu Zaid ini lebih memandang ke si pembacanya. Si pembacanya itu dia mengikuti yang mana, atau hermeneutika tadi atau yang lainnya. Dengan cara pandang berpikir seperti itu kan telah mencoba mengalihkan hakikat Al-Quran itu sendiri. Dan tadi kalau kita sudah tahu ini tadi kan bahwasanya dia menganggap bahwasanya kandungan dari Al-Quran itu tidak tetap. Dengan demikian Ahmed Abu Zaid ini ingin mencoba mengalihkan hakikat makna yang memiliki petunjuk-petunjuk asli dalam Al-Quran agar selalu berkembang dan progresif dengan perkembangannya zaman. Ia pun mengutip dari konsep dari David Hirsch yang berhasil menerapkannya dalam Gajah Sastra hingga konsep membuka objektif. Nah, seperti itu. Kemudian dari sedikit pembahasan yang mengenai pemikiran atau ide dari Hamid Abu Zaid tadi, di sini saya akan sedikit analisis ya. In Islam there is historical knowledge that has never been touched by humanity. With this, the authenticity of the Quran, of Hadith, and Hadith can be proven. Likewise, with Tanzil or Makia and Madani, so it can be formulated with the help of this knowledge. Jadi dalam Islam terdapat ilmu riwayat yang tidak pernah disentuh oleh hermeneutika. Dengan ini, otoritas Al-Quran dan hadis dapat dibuktikan. Begitu juga dengan Tanzil atau Makiyah dan Madaniyah dapat dirumuskan dengan bantuan ilmu tersebut. Jadi tidak harus memakai hermeneutika untuk menafsirkan sebuah ayat. Jadi masih bisa digabungkan dengan Quran dan hadis, antara Quran dan hadis, kemudian ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah seperti itu ya. Lalu with it also it can be concluded that the bookkeeping of the Quran is due to God's command, not because of social or relative factors, and studied by Nasir Abdul Razak. This knowledge is then systematic by Islamic scientists in the study of ulumul Quran. Jadi dengan juga dapat disimpulkan bahwa pembukaan Al-Quran itu karena perintah Tuhan, bukan dari perkembangannya zaman, sehingga konteks isi Al-Quran itu berbeda. Kemudian bukan faktor karena sosial atau realitasnya, seperti yang diutarakan oleh Hamir Nasir Abu Zaid tadi. Jadi bukan seperti itu. Pengetahuan tersebut kemudian disistematikan oleh para ilmuwan Islam itu dengan ilmu ulumul Quran tadi. Tadi kalau kita belajar ulumul Quran itu ada kandungan Al-Quran yang terdapat di dalamnya. Nah, teori hermeneutika ini the theory of hermeneutics, which was born from the Jewish and Christian cultures, is certainly not able to reach what is meant by the Quran itself. Jadi teori hermeneutika ini adalah teori yang lahir dari budaya Kristen, yang mana budaya Kristen sendiri pun tidak mampu untuk membaca kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak mampu, tidak selayaknya. Hermeneutic theory does not touch on issue that are Sharia, for example, such as lafaz al-jihad, as-salah, nasakh dan mansukh, am and special and khas maksud. I mean it is khas and sun. Teori hermeneutika tidak menyentuh masalah-masalah yang bersifat syariah, contohnya seperti lafaz, summa al-jihad, lafaz al-jihad, summa lafaz as-shalah, terus nasakh dan mansukh ya. Kemudian am dan khos dan sebagainya. Sebagai contoh adalah surat Ali Imran ya, ayat 130 yang memperbolehkan kita atau memperbolehkan riba kepada manusia asalkan tidak berlebihan. Akan tetapi ayat ini sudah dimansuh atau sudah dinansakh ya, sudah digantikan oleh surat Al-Baqarah ayat 278.
Terdapat juga masalah yang sama yaitu mengenai ayat Khomer, yang mana Khomer itu dulunya boleh dan sekarang tidak boleh. Dikarenakan teori mereka sehingga riba maupun Khomer menjadi boleh kalau dikaitkan dengan teori hermeneutika. Sebab hermeneutika sendiri tidak memakai nasikh dan mansukh. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita memakai produk-produk atau kita melihat produk pemikiran hasil produk dari hermeneutika, jadi jangan terlalu kaget bahwasanya kalau hal-hal semacam itu bisa diperbolehkan, bahkan yang mana itu adalah sangat dilarang oleh agama Islam. Kemudian the weakness of the hermeneutic theory developed by Nasir Ahmed Abu Zaid lies in its epistemology because the theory is part of the rational method, not the scientific method. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasanya kelemahan dari teori hermeneutik ini terletak pada epistemologisnya. Yang dikembangkan oleh Nasir Ahmed Abu Zaid ini terletak pada epistemologinya karena teori tersebut merupakan bagian dari teori metode rasional. Jadi lebih ke rasio mereka, jadi ke akal sehat mereka. Bukan metode yang ilmiah. Metode berpikir rasional tidak lepas dari anggapan atau informasi. Maka kelemahan dari teori hermeneutika ini adalah justru terdapat pada kelemahan metode berpikirnya dan juga teori interpretasi epistemologi yang lahir bukan dari tradisi Islam. Tidak cukup untuk membaca teks Al-Quran. Jadi teori yang lahir dari sebuah tradisi Kristen atau dari tradisi orang Nasrani itu tidak akan mampu atau tidak bisa untuk membaca kandungan Al-Quran secara utuh. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Abu Zaid opinion that the Quran is a cultural product so that it can undermine the sacredness of the Quran itself as a holy book is the influence of this hermeneutic. Nah, untuk selanjutnya, beliau mengatakan bahwasanya pendapat Abu Zaid ini Al-Quran adalah sebagai produk budaya sehingga bisa meruntuhkan kesakralitas Al-Quran. Nah, kalau kita menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah dari budaya, berarti kan ayat-ayat yang diturunkan itu berarti semua dari kejadian-kejadian ketika itu saja, bukan untuk pelajaran kita saat ini. Nah, seperti itu ya. Contohnya adalah cerita kapalnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim yang kebal untuk dibakar, terus Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Gitu. Kalau dipikir secara rasional yang tadi saya jelaskan bahwasanya politika itu tidak mengenal rasional, tidak mengenal saintifik ya, tapi rasional, metode menggunakan rasional, metode rasional. Kalau dipikir-pikir manusia mana bisa membelah lautan gitu, dengan sebuah tongkat, sepucuk tongkat dipukulkan ke laut itu sudah membelah. Nah, mereka tidak menerima hal itu. Nah, baik untuk selanjutnya conclusion by using mohon maaf saya pindah sebentar. By by using this hermeneutical method of the Quran text, Abu Zaid applies the critical method so that limited meanings of the authority of textual meaning can be subject to historical understanding, which of course must be understood in accordance with the changing human point of view. Thus, Abu Zaid's hermeneutic thinking on the Al-Quran text is very chill. If the reading of this theory is applied in the study of the Quran, then we must discard the sacred status of revelation so that it can be conveyed to the public. Nah, dengan menggunakan metode hermeneutika terhadap teks Al-Quran, Abu Zaid mengaplikasikan metode dialektika. Maka makna-makna yang terbatas dari otoritas makna tekstual dapat tunduk kepada pemahaman historitis. Yang tentu saja harus dipahami sesuai dengan sudut pandang manusia yang terus berubah.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, intinya dari pemikiran Abu Zaid ini, pemahaman Al-Quran itu tidak bisa tetap. Jadi harus terus berubah-ubah. Seperti itu. Kemudian, pemikiran mereka terhadap teks Al-Quran terdapat kerapuhan jika pembacaan tersebut diaplikasikan dalam kajian Al-Quran. Maka kita harus membuang status kesakralan wahyu agar dapat disampaikan ke masyarakat dan juga ajaran agama yang dipahami dengan struktur otoritas yang jelas harus dimanipulasi agar dapat dipahami dalam konteks budaya dan sains dan kultur masyarakat. Seperti itu ya. Jadi menurutnya setiap zaman memiliki cakrawala intelektual sendiri yang menghukuminya sesuai aturan-aturan realitas, dan jika ini terjadi, semua ajaran-ajaran fundamental Islam yang terdapat dalam Al-Quran harus dirombak secara total. Maka makna dari hakikat dan makna faktoritas, demikianlah pemikiran Abu Zaid telah mengubah hakikat menjadi metafor. Jadi beliau beranggapan mempunyai gagasan untuk merombak, jadi sehingga merubah hakikat ayat Quran tadi menjadi atas dasar faktor. Ya. Misalnya ada faktor atau permasalahan tertentu terkait di kehidupan masyarakat. Nah, itu kandungan ayat Al-Quran tersebut bisa diganti dengan hal itu. Dan itu kan tidak boleh di dalam Islam. Nah, baik. Thank you. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan penulisan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih sama-sama belajar ya. Kalau memang ingin memberikan saran atau masukan untuk saya, bisa komen di bawah sini nanti di kolom komentar, dan juga bisa kontak saya melalui email nantinya ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.